Satu diantaranya power loss, kehilangan power dari listrik misalnya. Tadi bahkan sempat ditanyakan, Pak, misalnya Bu, servernya meledak. Wah, ini contoh yang kejam Bapak Ibu. Ya, tapi betul, bukan tidak mungkin terjadi, ya kan? Kadang-kadang saya menanyakan juga ke teman-teman, maaf ya, kalau misalnya servernya dicuri, gitu, terus bagaimana rumah sakit melanjutkan layanan? Nah, gitu Pak, ya kan? Kalau misalnya terjadi bencana alam, ya, dan seterusnya. Jadi apapun yang berpotensi mengganggu fungsi sistem, baik sebagian maupun total berhenti, ya, maka masuk dalam pembicaraan persiapan downtime, dan jangan lupa recover, yaitu pemulihannya bagaimana. Itu namanya disaster recovery, rencana pulih setelah terjadi bencana. Nah, tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Nindi. Saya akan lanjutkan share materi saya, Bapak Ibu. Nah, saya langsung ke slide tentang downtime. Ya. Sebenarnya ini slide nomor sekian gitu, ya. Nah, saya menyesuaikan aja, tidak saya urutkan dari nomor awal, karena sudah nyambung dengan materinya Bu Nindi, maka saya langsung masuk ke slide tentang topik utamanya. Hal-hal lain di depan ini bisa Bapak Ibu dapatkan di handout, ya. Oke. Walaupun mungkin tadi sudah disampaikan Bu Nindi pada saat saya tidak bisa mengikuti, gitu, maka kita samakan lagi persepsinya. Salah satu yang sedang kita bicarakan pagi sampai siang ini nanti adalah preparation, persiapan, gitu, supaya kita tidak terkaget-kaget, ya, seperti saya mengalami padam listrik tadi itu, gitu. Nah, jadi salah satu kata kunci pentingnya adalah persiapan, planning, preparation. Di banyak referensi disebutkan bahwa sudah tidak saatnya lagi kita berandai-andai if, ya, jika terjadi. Nah, bukan gitu lagi, karena pasti terjadi. Nah, katanya seperti itu, Ibu. Sehingga kata-kata if di sini sudah tidak waktunya lagi ditampilkan atau ditanyakan, tapi mestinya diganti dengan when, ya, pada saat terjadi, gitu katanya. Bukan berdoa dan mengharap, ya. Kita main elektronik ini hampir bisa dipastikan selalu lah, entah itu 0,1, entah itu 99, tapi ada potensi untuk terjadi gangguan fungsi. Seperti itu. Nah, setiap potensi gangguan fungsi maka menimbulkan disaster, menimbulkan bencana bagi sistem. Bisa berupa people disaster, local disaster, security disaster, ya, atau natural disaster. Yang manapun ujung-ujungnya adalah sistem gagal berfungsi. Prinsipnya seperti itu. Nah, sehingga kita tidak lagi bermain dengan menanyakan if a downtime will occur, jika terjadi downtime, tapi kita menanyakan when it will occur, pada saat downtime itu datang, ya, dan what effect, apa hal-hal yang terpengaruh dengan munculnya downtime tersebut. Alhamdulillah tadi sudah disebutkan. Nah, terus pendaftarnya gimana Pak Ano? Terus ininya gimana Bu? Dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh adalah what effect yang akan terjadi pada organisasi dan layanan terhadap pasien. Gitu ya. Salah satu yang menjadi sentral pemikiran kita pada saat terjadi downtime pada suatu clinical system adalah risiko terhadap patient safety. Gitu. Risiko terhadap patient safety. Ya. Kalau hanya dalam tanda petik, ya, kalau hanya mengganggu pendaftaran, mungkin itu judulnya adalah mengganggu kenyamanan dan kelancaran dan kecepatan, gitu kira-kira, ya. Tapi kalau mengganggu penyediaan obat, bagian farmasi tiba-tiba kehilangan listrik, ya, sistem tidak muncul, ini obatnya tadi apa, untuk siapa, yang sedang disiapkan ini tadi untuk siapa, dan sebagainya. Nah, itu kan mulai berpotensi mengganggu patient safety. Ya. Bagaimana dengan unit-unit yang lain, laboratorium misalnya, dan sebagainya. Ini menggambarkan insiden dalam downtime
yang dikumpulkan dari sekian rumah sakit, bukan di Indonesia, Bapak Ibu. Ya, saya ambilkan data di tempat lain yang bisa diceritain gitu ya. Karena kita belum ada data seperti ini gitu loh. Ya, kita belum ada data seperti ini. Kita kumpulkan dari berbagai rumah sakit. Mungkin sebenarnya saat ini Bapak Ibu kan kumpul. Di sini ada 140-an peserta dari berbagai pasienkes. Ya. Nah, sebenarnya jika berkenan Bapak Ibu bisa menyampaikan, kami pernah mengalami misalnya gitu, dan gangguannya terhadap ini, itu, gitu ya. Ternyata salah satu yang paling besar yang mengalami insiden ini adalah laboratorium, Bapak Ibu. Ya, laboratorium. Berikutnya hal-hal terkait medikasi, nah, obat dan sebagainya. Lalu layanan umum, general delay of care. Terus ke sana makin kecil. Ya, transfer pasien antar ruangan. Nah, itu juga bisa mengalami gangguan pendataan. Oke, kita lihat aja. Contoh beberapa hal terkait dengan gangguan di layanan laboratorium. Laboratory related incident. Misalnya, terjadi pelambatan layanan laboratorium. Ya, karena datanya tidak lagi ready untuk selalu dibaca. Terjadi kesulitan untuk menyiapkan dan menggunakan labeling terhadap spesimen. Nah, padahal kesalahan labeling terhadap spesimen dan pelacakannya, tracking, itu berpotensi juga terhadap patient safety. Ya. Saya rasa di akreditasi juga ini kan muncul ya. Lalu, mulai dari diterimanya spesimen ya, sampai diantarkannya atau diserahkannya spesimen tersebut di laboratorium. Nah, ini juga berpotensi mengalami gangguan. Dan contoh yang lain adalah gangguan pada saat laboratorium akan mengirimkan hasil. Mungkin saja biasanya sudah tersedia menu di sistemnya. Menu untuk menghitung kebutuhan. Kalau dokter minta sekian puyer untuk umur sekian, satu puyernya mengandung ini sekian gram, itu sekian gram, berarti harus menyiapkan tabletnya berapa sebelum digerus. Misalnya gitu ya. Saya pernah melihat ada satu layar yang membantu bagian farmasi untuk menghitung seperti itu, cepat ya. Nah, pada saat layarnya tidak jalan, karena suatu hal, maka kesulitan dalam menghitung dosis yang diorderkan ini juga berpotensi muncul, ya kan? Mungkin perlu disiapkan laptop yang juga ada aplikasi itu lepas dari jaringan, misalnya ya, atau ada berbasis Android misalnya, sehingga tidak harus buka laptop, buka aja HP. It's okay, mayan pun bisa. Terus beberapa insiden lain Bapak Ibu yang kemungkinan muncul, bukan pasti muncul ya, kemungkinan muncul pada saat ada downtime. Contoh, insiden terkait dengan pengolahan dan komunikasi gambar. Misalnya terkait dengan radiologi, terkait dengan USG, ya. Supaya gambar radiologi bisa muncul di RME, itu perlu suatu proses PACS, ya, Picture Achieving and Communication System. Nah, sehingga tidak asal JPG ditampilkan, misalnya begitu. Ya. Karena ada standar-standar untuk gambar medis. Lalu ada lagi masalah terkait dengan pendokumentasian. Tadi sempat disinggung sama Bu Nindi, bagaimana klinik melakukan layanan dan akhirnya mendokumentasikan layanan.
biasanya kami langsung input, Pak, ke laptop-laptop ini, ke komputer-komputer itu. Lah sekarang mati. Kami tulis di mana ini? Gitu. Ya. Nah, nanti salah satu solusinya dalam persiapan ini adalah siapkan beberapa set formulir lengkap di setiap tempat pelayanan. Nah, ini juga menjawab pertanyaan Pak Rano. Kalau sudah RME berarti kita nggak perlu lagi nyiapin formulir kertas ya. Jawabannya satu, tetap perlu untuk beberapa formulir tertentu. Misalnya inform consent, general consent, consent for release of information, itu tetap masih disarankan kertas ya dalam proses transisi ini. Yang kedua, kita tetap perlu menyiapkan formulir-formulir kertas untuk mengantisipasi dan melanjutkan pelayanan pada kondisi downtime. Nanti dari kertas akan dimasukkan lagi, diinputkan ke dalam sistem setelah sistem recover, setelah sistem pulih. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah makanya kita berjalannya RME ini bukan paperless tanpa kertas, tapi less paper. Lebih sedikit kertas yang dipakai, tapi tetap ada, gitu kan ya. Lalu gangguan atau insiden terkait dengan pendaftaran pasien, transfer pasien, ya, dan sebagainya, kebutuhan untuk melihat riwayat layanan yang lalu. Ini semuanya bisa berpotensi terganggu karena memang sistem sedang tutup layarnya. Sekali lagi, downtime ini bisa bersifat total, keseluruhan satu rumah sakit tutup semua, ya, atau hanya sebagian. Ya, unit-unit lain masih jalan. Ya, tapi ini unit laboratorium nggak bisa nih, ada apa? Ya, ternyata misalnya saja kabelnya terganggu, lepas, dan sebagainya. Nah, itu berarti tidak total. Ya, baik. Nah, terkait dengan kondisi itu, maka hampir semua referensi menyarankan untuk siap-siap menikmati kembali proses manual. Ya, tidak seterusnya sih, tapi hanya selama downtime. Contoh, menggunakan kembali formulir berbasis kertas. Ditulis lagi, diapa lagi, dan sebagainya. Lalu komunikasi yang biasanya bisa melalui layanan message, ya, layanan pesan di dalam sistem, mungkin ini perlu ada cara lain melalui telepon, melalui fax ya di dalam jaringan rumah sakit. Kalau tidak ikut downtime ya, nah, gitu. Kalau tidak ikut down. Lalu informasi-informasi terkait dengan alergi pasien, Bapak Ibu, ini juga perlu dicermati. Kalau lewat sistem, biasanya sekarang orang mengembangkan RME itu sudah dilengkapi dengan warning terhadap alergi. Sehingga kalau seorang pasien alergi ampicillin gitu misalnya, dokternya lupa lalu memberi obat ranosilin, ya. Nah, ranosilin itu ampicillin produksi Rano Farma, Bapak Ibu. Ya. Cuman sampai sekarang belum beredar itu, tidak tahu kenapa. Nah, dokter memberi ranosilin misalnya, maka sistem akan warning, pasien alergi ampicillin, gitu ya. Resep ranosilin, nah gitu ya. Si sistem tidak memutuskan apa-apa. Sistem hanya memberi warning dan mendukung keputusan. Siapa yang memutuskan? Ya dokternya, human. Gitu. Kalau sistem jalan. Nah sekarang kalau sistem nggak jalan, sistem sedang down, berarti perlu ada suatu cara untuk mengingatkan kembali hal-hal terkait alergi pasien. Lalu workflow, aliran layanan di klinik, ya. Biasanya dari sini ke sana, terus ke sana, balik lagi ke sini, dan seterusnya. Pada saat sistem down, apakah aliran atau alur pelayanan akan tetap begitu? Nah, ini juga berarti di tempat Bapak Ibu, silakan didiskusikan dan disepakati pada saat sistem down, tidak bisa melalui jaringan, maka nggak usah lewat pendaftaran sana, kasirnya terakhir saja. Artinya, workflow layanan berbeda pada saat normal dengan pada saat downtime. Ya. Nah, itu kan berarti perlu diskusi, perlu observasi, dan akhirnya disepakati. Lalu pada saat downtime pasti terjadi ada limited access. Ya. Kita biasanya bisa gampang sekali nyari, cepat, dan sebagainya. Sekarang terbatas atau bahkan nol, nggak bisa sama sekali. Nah, itu juga harus diantisipasi. Terus bagaimana kalau butuh informasi tentang
pasien, entah nomor rekam medisnya saja, entah riwayat laboratoriumnya, entah apanya, ya. Masih bisa dibagi lagi nanti ini harus sito sekarang informasinya, ya, atau bisa nanti setelah sistem pulih, gitu kan? Terus masalah lain lagi apa Ibu? Sangat dimungkinkan akan muncul antrian pasien, ya, antrian pasien. Mungkin makin panjang, pasien makin lama menunggunya. Kita saja kalau sistem pembayaran gerbang tolnya melambat, ada yang kehabisan pulsa gitu ya, kehabisan apa tuh e-money-nya. Nah, maka orang-orang di belakangnya kan menjadi makin panjang menunggu gerbang dibuka kembali karena kehabisan pulsa tadi itu. Oke. Pada kondisi itu dimungkinkan juga terjadi lembur karena kecepatan kerja staf-staf kita, tim kita tidak bisa secepat biasanya. Biasanya dengan bantuan sistem gitu ya. Wah, sekarang harus buka buku ini, nanya itu, dan ini dan sebagainya. Menulis ya. Nah, sehingga bisa jadi dibutuhkan layanan yang lebih lama. Bukan tidak mungkin kondisi beban kerja pada saat downtime dan layanan yang lebih panjang ini menimbulkan frustasi pada staf layanan dan pada pasien. Nah, hal-hal seperti itu juga perlu dicermati Bapak Ibu. Ya. Makanya tadi kalau Bu Nindi sudah lebih banyak menyampaikan aspek teknis IT-nya gitu, maka ini hal-hal yang terkait dengan manajemen dan teknis human juga perlu kita cermati untuk persiapan tadi. Nah, ini ya yang tadi. Oke, saya lanjutkan lagi. Konsep dari downtime Bapak Ibu. Pada prinsipnya, esensi dari downtime itu adalah waktu di mana sistem mengalami gangguan fungsi, functional machine, ya, atau tidak berfungsi sama sekali, unavailable to user. Jadi bisa sebagian, bisa penuh. Lalu downtime ini bisa juga downtime yang terjadwal, schedule downtime, atau istilah lain tadi juga disampaikan Bu Nindi, planned downtime. Ya. Downtime yang memang sudah direncanakan. Misalnya untuk maintenance, untuk update sistem, ya, untuk upgrade, dan seterusnya. Ada juga downtime yang tidak direncanakan, unscheduled downtime. Tiba-tiba, ya, environmental failure, power outage, listrik mati kayak tadi itu, bencana alam, itu kan semuanya unplanned, ya, unscheduled. Termasuk juga ulah manusia. Tadi misalnya dicuri, nah, server dicuri gitu. Ini mesti pencurinya jangan-jangan paham IT gitu. Dia mencurinya tahu dia yang dicuri server. Nah, oke. Ada istilah lagi semi plan Bapak Ibu. Semi plan downtime. Jadi direncanakan ya enggak, mendadak ya enggak gitu. Ya. Semi plan ini katanya biasanya bukan dari pihak rumah sakit itu sendiri, tapi pihak ketiga yang terkait dengan layanan terhadap si rumah sakit. Misalnya dari vendornya, ya. Misalnya ada update patch. Nah ini teman-teman di yang ngurusi Inasi Bijis itu kan sering ada update patch ya, harus update. Nah kita nggak ngerencanain, tapi juga nggak mendadak ada pemberitahuan, misalnya gitu. Nah itu ada referensi yang mengatakan itu termasuk semi plan. Monggo lah ini peristilahan saja ya, semi plan downtime. Oke. Nah beberapa hal yang perlu kita cermati tentang downtime karena terkait nanti dengan rencana mengantisipasinya. Downtime ini bisa terjadi hanya pada single application. Hanya menu tertentu yang rusak atau mati, hanya area tertentu yang terganggu gitu, ya. Atau bisa bersifat system wide. Waduh Pak, ini seluruh rumah sakit down Pak. Contoh Bapak Ibu, kalau sedang kita terganggu ke ATM, ya, barangkali orang-orang di sekitar kita bilang, coba ATM yang di sana Pak. Nah, yang di sini memang lagi gangguan, yang di sana tadi kayaknya bisa. Nah, artinya tidak seluruh ATM milik bank tersebut sedang mengalami gangguan. Hanya ATM di area tertentu, di jaringan tertentu. Nah, itu berarti single application ini tadi. Ya. Sedangkan kalau di seluruh jaringan yang kita miliki, maka
bersifat system wide. Oke, tapi yang manapun, entah itu sebagian, entah itu menyeluruh, entah itu terkena klinik yang manapun dan sebagainya, maka ujung-ujungnya yang perlu kita siapkan gimana caranya supaya layanan tetap berjalan sebaik mungkin. Ya, bisa jadi tidak sama baiknya dengan saat sistem normal, tapi sebaik mungkin. Satu, layanan ya. Dan berikutnya arus informasi tetap berjalan dan utuh katanya, intak. Utuh. Informasi dari satu unit ke unit lain. Misalnya aja dokter menginformasikan pasiennya butuh di ronsen apa. Dokter menginformasikan supaya pasiennya diberi obat apa. Itu kan berarti informasi dari bangsal atau dari klinik ke farmasi, ke laboratorium, atau konsultasi antar pemberi layanan, atau dengan manajemen manapun. Jadi informasi diharapkan tetap bisa berjalan ya, dan utuh, intak. Ujung-ujungnya itu kenapa kita repot-repot amat ya, nyiapin menghadapi downtime supaya layanan tetap jalan sebaik mungkin dan informasi juga bisa berjalan dengan utuh ya. Oke. Bapak Ibu, barangkali ada Bapak Ibu di sini yang di rumah sakitnya atau di Fasiankesnya. Mas Mirza, ini semuanya dari rumah sakit atau ada yang dari puskesmas barangkali? Klinik, wonten ya? Rumah Belum tahu. sakit tuh. Rumah sakit. Baik. Nah, bahkan di tempat praktek pribadi juga bisa kan gitu. Nah, tapi dimanapun, seberapa besar, seberapa kecilnya pun, maka disarankan dengan sangat ada training untuk menghadapi downtime, latihan, simulasi, seperti itu ya. Paling gampang kita kan sering melihat pelaksanaan simulasi untuk gempa bumi, gitu ya, simulasi menghadapi kebakaran, gitu kan. Nah sekarang simulasi menghadapi downtime. Gitu. Barangkali dari Bapak Ibu yang ada di sini ada yang berkenan sharing, Pak tempat saya pernah Pak ada simulasi downtime. Gitu. Ada Pak Ibu? Tidak ada? Belum ada yang pernah menjalankan? Pak Salahuddin? Ya, silakan. Hmm. Hmm. Oke. Padahal implementasi sudah berapa lama, Pak Salahuddin? 1-2 bulan. Oke. Baik, makasih sharingnya. Ada lagi ya Bapak Ibu yang berkenan sharing? Kalau di rumah sakit kami Ya. sudah pernah ada, bukan pelatihan sih ya Pak ya, tapi lebih ke kita penyampaian SOP saja. Karena kebetulan sudah pernah terjadi downtime juga di rumah sakit kami. Oke, jadi penyampaian SOP. Lalu dilanjutkan dengan simulasi nggak Bu? Simulasi belum. Belum, baik. Oke, menarik ini. Ya. Waktu itu pernah terjadi downtime karena apa? Barangkali berkenan sharing? Iya, kebetulan memang servernya yang bermasalah sih Pak waktu itu. Iya. Jadi ya terpaksa kami harus manual begitu. Karena kan tadi disampaikan juga tetap pelayanan untuk pasien harus tetap berjalan. Jadi ya petugas kami pun tetap harus melakukan secara manual begitu. Sampai berapa lama periode gangguannya Bu? Sehari, Kurang 2 hari? lebih, oh enggak sampai sih Pak, kita hitungan jam saja sih, iya. Alhamdulillah. Kurang lebih 2 jam kayaknya sih. Oke. Iya. Dan pada saat terjadi gangguan sekitar 2 jam tadi, pendokumentasian kembali ke formulir lama dulu.
Betul, kami menggunakan formulir, lama, semuanya manual. Mm-mm. Nah, ketika, servernya sudah mulai up, kami harus mulai Input ya, dari awal kembali, karena kan memang harus diinputkan ya. terdokumentasi Nah, di server ya, Pak, ya, begitu. memang sudah disediakan sejumlah formulir untuk menjaga, mengantisipasi downtime, atau mendadak mencari formulir karena downtime? Oh tidak, memang kami sudah menyediakan, memang Oke, sudah tersedia, ya. baik. Makasih dari sharingnya. Itu yang disebut downtime kit, Bapak Ibu. Ya. Jadi salah satu yang kita siapkan adalah downtime kit, yang isinya salah satunya adalah formulir utuh, ya, atau disesuaikan. Jadi utuh itu disesuaikan dengan bagian yang menggunakan. Formulir di klinik gigi tentu kebutuhannya beda dengan formulir di klinik objin, misalnya gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi training tentang downtime ini tadi sudah dicontohkan, ada sosialisasi tentang prosedur. Kalau ini nanti gitu ya, kalau terjadi ini begitu dan sebagainya. Nah, disarankan juga sampai ke tahap simulasi. Dan nanti kita bicarakan lagi, ada istilahnya downtime drill, Bapak Ibu. Ya, kayak kita anak-anak kalau mau ujian itu di drill dulu. Nah, ini ada downtime drill, ya. Downtime drill. Lalu disarankan bahwa eh, pelatihan ini, simulasi ini dilakukan secara berkala, bukan hanya satu kali, tapi secara berkala. Ya, misalnya setiap 6 bulan, setiap 1 tahun, misalnya ya, ada pelatihan berkala, dan sesi pertamanya adalah pada saat dimulainya sistem digunakan. The first session should occur when the system is being installed. Nah, tadi menarik dari Pak Salahuddin, kami baru 2 bulan Pak, gitu ya. Belum ada simulasi atau sosialisasi tentang downtime. Nah, ini menjadi masukan bagi beliau, coba diusulkan mumpung baru awal, gitu kan? Maka salah satu paket mengawali terinstallnya dan operasionalnya sistem adalah melakukan pembekalan dan pelatihan plus simulasi downtime. Ya kan? Terus pelatihan dan simulasi ini juga disarankan menjadi bagian dari masa orientasi terhadap karyawan baru. Ya, jadi kalau ada anggota tim baru gitu di rumah sakit kita, apalagi terkait dengan operasional RME misalnya gitu ya, atau sistem yang lainnya SIMRS gitu, maka disarankan masukkan pembekalan tentang mengantisipasi dan mengatasi downtime, termasuk simulasinya dalam masa orientasi karyawan baru tersebut. Gitu. Ya. Lalu secara berkala semuanya memang harus di-refresh. Di-refresh. Sudah pernah Pak, dulu kira-kira 2 tahun yang lalu apa ya, saya sampai sudah lupa kapan. Nah, itu. Nah, memang ya kita juga ya, perlu diingatkan kembali, perlu ada refresh kembali. Ya. Jangankan pelatihan downtime, sebenarnya kan pelatihan dan simulasi hal-hal lain juga sama ya. Pelatihan bencana alam, misalnya gempa bumi, lalu kebakaran, simulasi-simulasi seperti itu, apalagi kita mengelola tempat umum yang isinya adalah masyarakat ya, rumah sakit itu kan seperti itu. Oke. Baik itu terencana maupun tidak, baik itu downtime yang plan maupun yang unplanned, dua-duanya ya, membutuhkan tersedianya kebijakan dan prosedur. Membutuhkan kebijakan dan prosedur. Kalau dalam bahasa saya gampangnya, supaya kita tidak terkaget-kaget. Gitu. Gimana nih sekarang? Gimana nih sekarang? Gitu ya. Sehingga bisa dibuat. Lupa, tapi kami belum pernah mengalami downtime, Pak. Gitu. Terus apa yang harus disiapkan? Prosedurnya gitu kan. Justru disitulah kita dalam tanda petik asiknya. Kita merencanakan di rumah kita sendiri. Karena prosedur di satu rumah sakit dengan di rumah sakit lain hampir bisa dipastikan berbeda, Bapak Ibu. Ya. SDM-nya berbeda, prosedur layanannya berbeda. Menghadapi downtime yang sama, bisa jadi tata caranya berbeda. Gitu. Paling gampang adalah SDM ya, kekuatan SDM kita berbeda-beda. Sehingga nggak bisa dibagi sama. Nah, oke. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan pada saat membahas kebutuhan kebijakan dan prosedur untuk antisipasi dan mengatasi downtime tersebut. Ya. Yang pertama misalnya bagaimana
menyiapkan downtime tadi dan alternatif proses terkait komunikasi. Contoh paling gampang apa Ibu? Kita semua sudah terbiasa mendengar dan melihat, bahkan mungkin mengalami, jangan gunakan lift kalau terjadi kebakaran. Gunakan tangga di sebelah kiri Anda. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah ini juga begitu. Pada saat downtime, jelas kita nggak bisa menggunakan sistem. Lalu bagaimana ini? Nah, tadi Bu Tari dari Rumah Sakit Islam Jakarta sudah menyampaikan, oh kami sudah menyiapkan Pak. Ya, sekian set formulir lengkap sesuai kebutuhan di masing-masing klinik, di masing-masing bangsal gitu. Dan lebih disarankan lagi, si formulir-formulir kosong yang sudah siap tadi itu disimpan di dalam kotak plastik, ya, kontainer plastik gitu. Misalnya diseragamkan, warnanya merah, misalnya gitu. Dan tempatnya juga diseragamkan apa Ibu? Ya, misalnya di atas lemari apa gitu, atau di pojok sebelah mana. Ya, kenapa saya sebut kontainer plastik? Satu, ternyata itu cukup sering direkomendasikan. Yang kedua, cukup awet, ya, dan tahan air kan, gitu. Dikasih tambahan untuk menjaga kering supaya nggak lembab, itu juga bagus. Nah, sehingga pada saat terjadi downtime kita tidak bingung mencari di mana formulirnya. Sudah ada di situ dalam tempat yang itu juga. Kotak tutup merah di pojok belakang. Nah, misalnya gitu. Sama seperti Bapak Ibu mencari kalau mau nutup aplikasi di mana sih? Cari ada tanda silang merah di pojok kanan atas gitu. Ya. Aplikasi apapun kalau di Windows itu pasti di tanda silang merahnya di pojok kanan atas. Menu pertamanya pasti file. Misalnya gitu ya. Di pojoknya ada help. Nah gitu. Orang tidak selalu harus adaptasi. Kondisi yang konsisten itu menurunkan human error. Kecepatan mencari, kecepatan bereaksi, ya, respon time-nya pendek gitu. Lalu harus disiapkan juga, dipertimbangkan juga bagaimana tim pemberi asuhan, tim pemberi layanan akan mendokumentasikan layanan-layanannya. Karena pada saat itu tidak bisa menggunakan sistem. Ya. Contoh tadi disediakan formulir, alat tulis. Siapa tahu sudah terbiasa tidak bawa alat tulis, ya toh? Sudah biasa ngetik apa. Kayaknya kalau saya ingat diri saya sendiri, saya mulai jarang juga ada ballpoint di kantong deh, gitu. Sehingga kalau harus ngisi presensi, ngisi apa, aduh pinjem deh ballpointnya nggak bawa, ya. Nah, jangan-jangan kita udah nyiapin formulir-formulirnya lengkap gitu, tapi alat tulisnya nggak ada. Nah, siapkan juga di dalam kotak tersebut, ya, sehingga menjadi satu paket. Nah, berikutnya, bagaimana biaya akan dikelola? Kalau ada pasien pulang misalnya, terus bagaimana ngitung biayanya? Aduh maaf, ini sistem lagi down, kami tidak bisa menghitung biayanya. Kalau pulangnya besok aja gimana? Tentu nggak begitu ya, Tapi artinya di tempat kita masing-masing, coba kita diskusikan bagaimana ini akan menghitung biaya. Ya, udah dianggap sekian aja. Nah, itu sudah mulai nggak benar dong. Ya. Kita tidak ingin merugikan orang lain, dan kita juga tidak ingin merugikan diri kita sendiri. Ya kan? Lalu bagaimana upaya atau langkah kita supaya sistem bisa pulih kembali. Sistem bisa pulih kembali. Dan pada saat sistem pulih kembali, bagaimana langkahnya, siapa yang melakukan, gitu ya, supaya nggak tunjuk-tunjukan atau angkat tangan semuanya, oh, bukan aku gitu. Siapa ini yang harus melakukan pendokumentasian ulang ke dalam sistem? Pak, kami Pak kembali ke formulir dulu. Nah, setelah sistemnya pulih, berjalan kembali, ada tambahan nih, memasukkan kembali itu ke dalam sistem. Ya. Apakah mau diketik ulang, one by one? Ya. Bapak Ibu harus siapkan juga, Pak, sistem di kami itu tidak bisa menambahkan tanggal dan jam. Kalau ngetiknya sekarang, ya otomatis akan tampil tanggal dan jam sekarang. Sama seperti Bapak Ibu, kalau kirim pesan di WA. Emang Bapak Ibu pernah ngirim chatting di WA pakai ngetik tanggal dan jam? Kan enggak sih? Otomatis tanggal dan jam muncul sendiri. Nah, pada kondisi kita menginputkan ulang, kejadiannya kan sudah tadi-tadi. Sudah 2 jam yang lalu,
ya layanannya sudah diberikan 3 jam yang lalu atau kemarin bahkan gitu, baru bisa pulih dan diinputkan sekarang. Mestinya tanggal dan jamnya adalah tanggal dan jam saat layanan diberikan. Artinya pada saat merancang sistem, coba didiskusikan dengan tim IT-nya, ada kesempatan untuk menginputkan setelah terjadi downtime. Setelah itu tutup lagi, kembali ke tanggal dan jam dari sistem. Misalnya begitu. Ya. Hanya pada saat input ulang, transfer dari kertas masuk ke RME lagi. Oke. Nah, kalau diringkas Bapak Ibu, hal-hal yang tadi kita bahas itu saya masukkan dalam 3 rencana, 3C, yaitu rencana terkait komunikasi, rencana terkait clinical documentation, dokumentasi, dan rencana terkait charge capture atau penghitungan biaya layanan. 3C-nya communication, clinical documentation, charge capture. Nah, apa nih yang bisa kita siapin gitu ya ceritanya. Oke. Hal-hal terkait dengan persiapan untuk komunikasi. Persiapan untuk komunikasi. Mau tidak mau, dan setelah saya telusuri berbagai itu, selalu komunikasi ini menjadi bagian yang disarankan untuk disiapkan. Communication plan are part of downtime policy and procedure. Jangan lupa memasukkan cara atau teknis komunikasi dalam kebijakan dan SOP downtime di rumah sakit Bapak Ibu. Ya. Contoh misalnya, untuk komunikasi gunakan telepon atau gunakan grup WA yang tersedia atau gunakan dan seterusnya. Ya. Dengan tetap terjaganya jalur komunikasi, dengan tetap terjaganya dan tersedianya jalur komunikasi, apapun silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, ternyata hal itu bisa ikut mengurangi atau meminimalisir, ya kalau tidak menghilangkan nih, mengurangi atau meminimalkan rasa frustasi dan kebingungan Bapak Ibu. Frustration and confusion. Ini harus gimana nih? Nah, kalau kondisi gitu menghubungi siapa sih? Kalau nanya siapa sih? Di nomor mana? Atau di WA mana? Atau di email mana? Gitu. Silakan mana yang memungkinkan. Gitu. Sehingga masing-masing tim kita tidak bingung sendiri-sendiri. Tapi mari kita bingung bersama gitu kira-kira. Artinya ada komunikasi untuk membahas bersama-sama. Oke. Pada saat rumah sakit menyadari bahwa terjadi downtime yang tidak direncanakan, gitu ya, pada saat menyadari, loh kok mati, gitu misalnya, maka segera dikomunikasikan melalui notifikasi. Notification send immediately, secepatnya kirim ke siapa, ke tim dokter, ke staf administrasi, ke ini, ke itu, kepala bangsal, misalnya gitu ya. Nah itu semuanya tertulis, sudah dipastikan, gitu. Tinggal nanti cek gitu. Mana yang sudah, mana yang belum, ya. Atau tersedia satu grup bersama. Barangkali di rumah sakit Bapak Ibu ada yang punya grup downtime, siapa tahu ya, downtime team. Sehingga begitu ada gangguan sistem, masukkan aja pesan notifikasi melalui grup itu semua dapat. Ya. Atau kebijakannya dikirimkan japri-japri, monggo deh mana yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Ya. Notifikasi segera pada saat kita menyadari, loh ada gangguan ini, gitu. Gangguannya apa, gitu kan? Dan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi notifikasi tadi itu. Ya. Siapa yang responsible? Tentukan, identifikasi individu yang responsible, yang bertanggung jawab untuk sending out the notification. Tak kira kamu loh, enggak toh bagianmu kan. Bukan gitu ya. Nah, tentu ini muncul di kebijakan. Oke. Umumnya, tidak harus selalu ya, tapi umumnya salah satu unit atau bagian atau individu yang dalam tanda petik dibebani tanggung jawab
untuk melakukan notifikasi ke seluruh tim adalah dari Departemen IT. Oke. Barangkali dari Bapak Ibu peserta di sini ada pengalaman pernah terjadi gangguan, ya, pernah terjadi downtime, entah sebagian, entah total. Terus apakah ada langkah notifikasi kepada keluarga besar rumah sakit ini? Dan siapa waktu itu yang memang bertugas memberikan komunikasi atau mengirimkan komunikasi notifikasi? Monggo Bapak Ibu, barangkali ada sharing pengalaman seperti itu. Utari, Pak Salahuddin, barangkali mau melanjutkan sharingnya atau Bapak Ibu yang lain. Oke. 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 Hmm. Oke. Hmm. Betul. Oke. Oh. Tak tunjukin aku, kamu sih heran. Burungku bisa Nah, nah, betul. Alhamdulillah. Makasih sharingnya Pak Salahuddin. Oke. Nah itu Bapak Ibu contoh akhirnya terbentuk model untuk komunikasi dan notifikasi, ya, menyampaikan bentuk-bentuk dari yang akan dikomunikasikan. Oke, saya lanjut lagi. Untuk memudahkan komunikasi, maka silakan mungkin bisa dipertimbangkan ada semacam template, ya, communication template. Nanti akan saya contohkan di salah satu slide saya, communication template. Nah, sehingga kita tinggal ngisi apa yang terjadi, berapa lama kira-kira kejadiannya, mengenai bagian apa saja, dan seterusnya gitu. Ya, sudah ada semacam template atau formulirnya, tinggal itu diisi, kirimkan ke grup kalau di Pak Salahuddin tadi itu, ya misalnya gitu. Kebijakannya seperti itu. Dengan adanya template ini, maka mengurangi kekeliruan atau ketinggalan berita. Oh iya lupa, belum saya masukkan tadi tentang jamnya ya. Nah itu kan. Tapi kalau sudah ada template-nya, kita tinggal isi. Tentu upaya awalnya adalah bagaimana merancang template-nya sehingga mudah digunakan. Syukur-syukur bisa untuk mengkomunikasikan banyak hal. Ya, jangan terlalu banyak template juga, Bapak Ibu. Ya, kalau listrik padam, template-nya gini ya. Nanti kalau hang, template-nya gini. Nah, kalau banyak petir, template-nya gini. Itu jadi bingung juga deh nanti ya. Syukur-syukur sedikit template atau satu template yang bisa diisi untuk mengabarkan, menotifikasikan berbagai kondisi. Nah, ya. Oke. Terus kalau ada rencana maintenance system tanggal sekian hari Minggu misalnya ya, mulai jam 10 malam, mulai jam 22 sampai jam 24 hari Minggu. Nah, gitu. Dipilih Minggu karena dari pengalaman selama ini di rumah sakit tersebut layanannya minimalis gitu ya. Dipilih menjelang tengah malam karena lebih minimalis lagi gitu. Diumumkan, dikomunikasikan ya, kepada semua bagian atau semua unit terkait. Schedule maintenance, tanggalnya, jamnya, ya, syukur-syukur berapa lama, gitu kan?
itu bisa dipostingkan. Bapak Ibu, ini contoh template komunikasi ya atau template prosedur. Silakan mau digunakan sebagai apa. Bagian-bagian yang biru itu tinggal mengisi hal yang dimaksud. Ya. Tidak perlu seperti ini dan tidak harus seperti ini. Ini hanya untuk menginspirasi saja, dan tentu bahasanya gunakan bahasa yang dipahami bersama ya. Misalnya bahasa Indonesia kan gitu. Mohon maaf, saya tampilkan apa adanya dari referensi, ya, bukan mau sok Inggris, sok Barat, bukan ya. Toh saya menjelaskannya juga pakai bahasa kita bersama. Itu maksud saya ya. Jadi ini contohnya. Lalu contoh yang lain ini ya, masih mengenai untuk clinical staff bagaimana nih? Bahwa paper version akan digunakan selama downtime. Ya. Bahwa tersedia di, nah ini kan, form apex called, ya. Seluruh formulir yang dibutuhkan telah disiapkan dan tersedia di dalam kontainer plastik dengan tutup merah dan label downtime kit yang diletakkan di atas lemari setiap bangsal, misalnya gitu ya. Nah, silakan disesuaikan. Oke. Lalu begitupun untuk baik yang plan maupun yang unplanned ya. Oke, nanti bisa dilihat lagi terkait kebutuhan untuk tetap berjalannya dokumentasi. Karena kata kuncinya rekam medis itu adalah didokumentasikan, Bapak Ibu. Kita mau diskusi apapun, kalau tidak didokumentasikan, tidak ditulis, tidak diinput ke dalam rekam medis, maka bisa dianggap tidak ada. If it's not documented, it did not happen. Ya. Rekam medis bisa digunakan sebagai bukti di pengadilan. Iya, tapi bukan berkasnya dalam arti lembar-lembarnya, bukan. Tapi isi di dalam rekam medisnya, tulisannya, inputnya, gitu. Ya. Inputnya. Nah, karena kita sedang bicara bahwa downtime itu terkait tidak berfungsinya sistem, maka saat ini salah satu yang selalu disarankan dalam sumber-sumber referensi adalah siapkan paper based form, formulir rekam medis kertas, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saat ini sedang sibuk-sibuknya menjalankan amanat Permenkes 24 tahun 2022 gitu, sedang ber-RRME, sedang migrasi ke sana ya, formulir-formulirnya masih kita gunakan Bapak Ibu. Ya, termasuk salah satunya adalah untuk mengantisipasi kondisi downtime. Ya. Paper based forms should be kept in the patient care area, di setiap tempat layanan, entah di klinik, entah di bangsal, di ruang tindakan, ya, di OK dan sebagainya. Itu. Siapkan, syukur-syukur seragam dan konsisten. Selalu di box dengan tutup merah dan ada labelnya, gitu ya, dan diletakkan selalu di pojok sebelah mana. Nah, misalnya gitu Bapak Ibu. Alat pemadam kebakaran, APAR, selalu ditempatkan di, sehingga orang di situ tuh terus nggak usah mikir lagi, tahu. Yang namanya pedal gas itu pasti sebelah kanan. Mau mobil apapun di Indonesia sebelah kanan. Ya. Oh, kalau mobil saya dia gasnya sebelah kiri Pak Rano. Nanti kalau pinjam mobilnya dia jangan-jangan bisa keliru nginjek gitu ya. Mau nginjek apa aja. Nggak boleh. Ya. Nah, oke. Terus jangan lupa siapkan kebijakan. Siapkan kebijakan. The policy. Policy ini bukan polisi ya, tapi kebijakan yang mengatur tentang ketersediaan formulir kertas, di mana disimpannya selama penggunaannya selama periode downtime ya, during downtime, dan bagaimana setelah downtime teratasi, after downtime. Gitu. Lalu bagaimana kalau terjadi masalah? Maka masalah akan diatasi kasus per kasus. Karena bisa jadi solusinya tidak sama. Ya. Ada pasien komplain, oh begini. Ada tagihan, oh suruh besok lagi, dan sebagainya lah. Bagaimana kebijakan di rumah sakit Bapak Ibu. Tapi sebaiknya itu sudah dicantumkan dalam kebijakan. Sehingga petugas tidak bingung sendiri-sendiri. Gitu ya.
Jika memang dibutuhkan, maka komunikasi order pemeriksaan laboratorium, radiologi mungkin bisa dipertimbangkan melalui cara lain. Misalnya melalui fax. Ya. Wah, kami tidak ada Pak fax. Ya sudah, gimana? Yang ada apa gitu ya? Yang ada apa? Siapa tahu masih ada fax dan bisa digunakan. Kalau selama ini langsung muncul di layar, ya, dokter ngetik butuh foto torak PA, klik gitu, maka di bagian radiologi sudah muncul di layarnya, oh ada order foto torak PA, pasien umur sekian, ya, hari ini jam sekian, oke, disiapkan dan seterusnya. Nah kalau sistem down, bagaimana komunikasi order seperti itu? Entah itu laboratorium, radiologi, atau mungkin farmasi, oke? Terus layanan-layanan, termasuk layanan penunjang, laboratorium misalnya, ya, radiologi misalnya, dan sebagainya, dimungkinkan untuk menentukan batasan. Karena layanan pada saat downtime mungkin lebih panjang kebutuhan waktunya, ya, mungkin lebih dalam tanda petik lebih bertele-tele gitu ya. Nah, sehingga dalam satu hari biasanya bisa 10 pasien, kalau pas tidak ada sistem, aduh kami paling 4 itu sudah sulit Pak gitu. Oh, oke, silakan tentukan limit layanan kalau memang itu dibutuhkan. Sehingga masuk akal, rasional bahwa jumlah layanan tidak sama antara normal dengan downtime. Ya. Pemeriksaan darah, pemeriksaan apalagi ya, dibatasi, urin, silakan. Tentu kembali kepada asesmen layanan di tempat kita masing-masing, kemampuannya bagaimana, kecepatannya bagaimana, kapasitas alatnya bagaimana, gitu ya. Untuk kondisi yang tidak urgent, gitu, tidak sito, ya, tidak harus saat ini, tidak ASAP, as soon as possible dan sebagainya. Kalau rumah sakit setuju, mungkin bisa dimasukkan kriteria yang layak ditunda dulu. Nah, gitu misalnya ya. Atau dilaksanakan setelah downtime pulih. Ya. Mungkin dengan label tertentu, hijau misalnya gitu, stiker hijau. Sebaliknya, yang stiker merah mau nggak mau gimana caranya harus sekarang. Misalnya gitu ya. Sangat disarankan untuk memiliki konsistensi desain formulir. Sehingga tidak membingungkan pada saat orang pindah dari normal ke downtime, pindah dari satu layanan ke layanan yang lain. Ya. Lalu seperti disinggung tadi, hal-hal terkait informasi alergi. Mari kita pikirkan gimana caranya supaya itu bisa juga tetap tercantum di dalam formulir kertas tadi. Ya, sehingga memperkecil bahaya dari alergi yang mungkin timbul pada saat melayani pasien tersebut. Kalau sistem akan warning dia. Nah kalau kertas, ya kertas nggak akan warning. Mau ditulis ya syukur, enggak ya silahkan ya. Tapi kan artinya aspek keselamatan pasiennya jangan sampai dilepas ya, patient safety. Terus bagaimana dengan permintaan obat farmasi, order obat pada saat downtime, gitu. Dan setelah pulih sistem, kebijakannya bagaimana? Ya. Pak, kami tidak diinputkan, tidak ngetik satu persatu lagi, Pak, tapi di-scan. Gitu. Di tempat kami sistemnya kertas-kertas, formulir-formulir yang diisi waktu downtime, maka setelah pulih akan di-scan, masuk menjadi bagian dari dokumen RME. Silakan. Kalau sistemnya dirancang seperti itu, silakan. Ya. Berarti apa, Ibu? Kebutuhan perancangan sistem juga harus mengantisipasi kondisi downtime dan setelah pulih dari downtime. Wah, tahu gitu dulu kita minta menu tentang anu ya. Itu tahu dulu ya. Oke. Pada saat downtime bisa jadi dan sangat dimungkinkan dokter dan pemberi asuhan yang lain, dokter ya dalam ini ya, dokter gigi butuh menuliskan resep di atas kertas resep. Ceritanya misalnya selama ini sudah langsung klik obat-obat di layar misalnya ya.
Nah, berarti perlu juga disiapkan belangko-belangko resep. Kalau belangko resep tadi itu menggunakan kertas tembus tulis ya, NCR, tanpa karbon sudah tembus rangkap 1, rangkap 2 gitu, NCR, no carbon required NCR itu ya, tanpa karbon kita nulis sudah tembus, maka mungkin perlu disiapkan selain lembar-lembar formulir tadi juga kertas pembatas, karton pembatas supaya tembusnya enggak bablas ke bawah-bawah ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke, kertas pembatas ya. Baik. Bagaimana dengan penghitungan biaya layanan? Charge, capture, dan proses coding. Ya. Disepakati bahwa walaupun sistem sedang mengalami downtime, entah sebagian, entah total, maka harus tetap diupayakan proses penghitungan biaya layanan secara akurat dan lengkap. Akurat dan lengkap. Sederhana kalimatnya, tapi bisa tidak sederhana pelaksanaannya. Bagaimana caranya? Kita akurat, ini pasien ini mau pulang nih. Ya, dia sudah diapain aja selama 2 minggu di sini. Dan masing-masing item itu berapa rupiahnya, sehingga totalnya berapa, mana yang diklaimkan, mana yang tambahan, dan sebagainya. Nah, bagaimana ini? Tentu ini tidak kita diskusikan dan selesai dalam Zoom hari ini Bapak Ibu, tapi menjadi lontaran untuk didiskusikan di rumah sakit Bapak Ibu masing-masing. Ya, karena kebijakan juga bisa masing-masing. Gitu. Nah, walaupun memang hasil-hasil dari pekerjaan selama downtime tadi itu akan diinputkan kembali setelah sistem pulih, tapi diupayakan selesai saat itu juga. Artinya jangan numpuk kerjaan. Jangan numpuk kerjaan. Nanti aja deh diinputkan, nanti aja deh dihitung, nanti aja deh di-coding setelah sistem pulih. Misalnya gitu ya. Nah, ini sudah berpotensi menimbulkan backlog. Menimbulkan timbunan pekerjaan yang mungkin bisa jadi banyak gitu. Apalagi jika downtime-nya belum bisa diprediksi berapa lama lagi ini akan pulih gitu. Ya. Berapa lama lagi akan pulih. Downtime drill sudah saya singgung di depan tadi sebagai suatu upaya pelatihan, tapi pelatihannya itu dalam arti juga ada bentuk simulasinya Bapak Ibu, ya. Ada bentuk simulasinya. Downtime drill ini masih diyakini sebagai suatu bentuk yang cukup efektif untuk menyiapkan tim kita ya menghadapi kondisi downtime. Dan sebagai pihak manajemen juga bisa menilai bagaimana kesiapan tim di rumah sakit kita untuk menghadapi downtime. Kalau selama ini banyak menanyakan bagaimana cara kami menilai kesiapan rumah sakit untuk migrasi ke RME. Itu kan jawabannya kan readiness assessment Bapak Ibu ya. Sekarang ada lagi nih, bagaimana kita menilai tim kita ini sebenarnya sudah siap belum kalau ada apa-apa dengan sistem. Artinya sudah siap belum menghadapi downtime. Nah, ya. Readiness downtime assessment. Nah, gitu ya kira-kira. Oke. Melakukan downtime drill bisa memberi gambaran yang lebih nyata. Ya, memberikan refleksi yang lebih nyata tentang apa yang harus dilakukan jika terjadi downtime. Oke. Downtime drill disarankan dilakukan di semua area, di semua unit, di semua bagian yang terkait dengan sistem tersebut digunakan. Pak, kami di area dapur itu tidak menggunakan sistem yang terkait dengan RME ini, Pak, gitu. Apa juga harus diikutkan dalam downtime drill? Ya enggak sih, ya. Tapi kalau dapur juga ternyata terkait dengan RME karena total kebutuhan belanja dan penyiapan masak itu didapatkan dari input masing-masing bangsal. Misalnya gitu ya. Mari bayangkan sistemnya down. Terus bagian dapur mau bagaimana merencanakan belanja, merencanakan masak untuk nanti siang makan, nanti malam makan dan sebagainya. Gitu.
Kalau kondisinya seperti itu, ya berarti dapur ikut dalam proses drill tadi itu, dalam proses pelatihan dan simulasi latihan. Itu yang dimaksud dengan meliputi semua area ya terkait penggunaan RME ini. Oke. Pihak pelatih, pihak pimpinan, pihak manajemen ikut serta dan melakukan walkthrough ya. Walkthrough itu apa ya? Berjalan melintas gitu. Tidak hanya mendengar laporan, tidak hanya ya menerima kertas laporan pelaksanaan drill, tapi mendatangi. Nah, mendatangi, mengunjungi pada saat dilakukan downtime drill ke masing-masing tempat. Nah, kan namanya walkthrough. Dengan begitu bisa melihat langsung bagaimana kesiapan SDM di masing-masing area tersebut. Ya. Jadi melakukan physical visit ke masing-masing. Nah, downtime drill disarankan dilakukan secara reguler. Silahkan di masing-masing rumah sakit mencoba menyepakati reguler itu apakah 6 bulan sekali, ya 1 tahun sekali. Tapi yang jelas jangan hanya sekali, itu maksudnya. Jangan hanya sekali. Oke. Bagaimana metodenya, bagaimana caranya, meliputi apa aja, tentu disesuaikan dengan sistem yang dikelola oleh masing-masing rumah sakit. Mau seberapa sering, ya 3 bulan kah, 6 bulan kah, itu juga masih bergantung pada kondisi masing-masing rumah sakit. Serumit apa sistemnya, seluas apa kaitannya, kayak apa SDM-SDM-nya, gitu misalnya, kan pasti beda-beda. Hasil dari downtime drill setelah melihat walkthrough ya, mendengar langsung, mengamati gitu, disarankan untuk menjadi masukan yang ditindaklanjuti dengan education and training. Contoh, oh berarti staf-staf kita itu masih belum tahu, belum paham ya bagaimana caranya untuk tadi misalnya ditanyakan ada yang bertanya bagaimana caranya mencegah penggunaan plug and play yang baik, ya. Plug and play yang baik. Mereka belum paham, belum ngeh gitu ya, awareness-nya, kesadaran terhadap penggunaan plug and play dan bahaya yang kemungkinan ditimbulkan. Belum. Oke, kita lakukan training tentang keselamatan data terkait penggunaan alat-alat plug and play. Misalnya gitu apa Ibu? Ya. Berarti kan TNA-nya, training need assessment-nya diambil dari pelaksanaan downtime drill. Siapa tahu nanti periode 6 bulan berikutnya kebutuhan education dan trainingnya beda lagi. Ya. Sudah bukan lagi tentang plug and play tadi itu. Oh ya, tentang plug and play apa Ibu? Tentang plug and play, itu sebenarnya kita bisa menonaktifkan USB. Ya, sehingga walaupun orang pakai flash disk dicolokkan ke situ, nggak akan dibaca oleh sistem. Kalau lubang USB-nya kita nonaktifkan, ada aplikasi untuk menonaktifkan atau ada setting lah, ada cara settingnya baik menggunakan aplikasi maupun tidak ya. Teman-teman IT insya Allah tahu tentang itu. Oke. Berikutnya lagi masih tentang downtime drill. Konsep edukasi ini bisa merefresh, menyegarkan kembali hal-hal yang memang perlu diingat, perlu dilatih kembali. Ya. Salah satu cara untuk menilai kesiapan kondisi menghadapi downtime adalah dengan menanyakan langsung kepada para pelaku layanan, mulai dari pendaftaran ya sampai pemberi layanan, pemberi asuhan. Contoh misalnya kita bisa menanyakan pada saat walkthrough sampai di suatu unit, di suatu area, kita nanya kepada petugasnya. Nah ini kalau sistemnya mati, nggak jalan, bagaimana Anda mengirimkan order ini ke laboratorium? Sudah tahu belum caranya? Gitu misalnya, oh belum tahu Pak, kan belum pernah terjadi. Loh, oke, catat sebagai masukan ya. Atau misalnya pada saat sistem down, bagaimana cara bangsal mendapatkan hasil dari lab? Ya. Tahu nggak caranya?
tahu nggak kebijakan yang kita sepakati gimana? Ayo. Oh tahu Pak, itu gini-gini. Oh, oke, sudah paham berarti ya. Nah, jadi dengan asking the staff, dengan menanyakan kepada staff, kita bisa ikut menggali dan mulai menilai kesiapan, satu. Yang kedua, kebutuhan. Ya, kebutuhan. Konsepnya kita bukan mau menyalahkan, tapi membetulkan. Ya, kita geser. Baik Bapak Ibu, jadi kesiapan kita menghadapi suatu gangguan, ya, disaster plan, gitu, disaster recovery plan, ada paling tidak 5 hal yang perlu kita tahu. Yang pertama, pahami dulu bisnisnya itu apa. Itu sebabnya tadi saya bilang berkali-kali, di satu rumah sakit beda dengan rumah sakit lain. Ya. Assess your business. Kalau rumah sakit ya berarti rumah sakit kita ini kayak apa sih? Kebutuhannya, keluasannya yang dilayani, model budaya kerjanya kayak apa. Gitu. Pahami bisnis kita di situ bagaimana. Ya. Terus pahami tentang downtime. Penerimaan kita tentang downtime. Jangan menolak downtime. Downtime pasti terjadi, katanya begitu ya. Cuman bagaimana kita menyiapkan kejadian downtime. Downtime itu butuh biaya tinggi. Downtime is costly. Ya. Makin lama kejadian downtime, maka biayanya makin besar juga, baik biaya yang hilang ya, maupun biaya tambahan yang muncul. Gitu. Nah, berikutnya kita siapkan action plan. Kalau begini, maka nanti yang ngirim notifikasi siapa? Yang menghubungi bagian itu siapa? Yang ini siapa? Yang menghidupkan genset siapa? Jadi ya, sudah ada action plan yang jelas, meliputi kegiatan dan PIC-nya siapa. Di rumah sakit sudah kayaknya sudah terbiasa menyusun kegiatan seperti itu kan, dengan topi merah, putih, hitam itu, ya. Jadi tentukan ini tanggung jawabnya siapa dan bagaimana cara melakukannya, gitu ya. Determine responsibility and communication. Lalu lakukan simulasi, test and update. Ya. Kita udah nyusun rencana, oke. Kita udah nyusun prosedur, oke. Yuk kita uji coba. Itu ceritanya Bapak Ibu. Ya. Lakukan uji coba, simulasi. Ini beberapa rekomendasi untuk persiapan downtime di tingkat hospital. Ya. Di tingkat hospital. Downtime preparation recommendation for hospital. Salah satunya, balik lagi nih, yuk lakukan simulasi. Ya. Conduct frequent drill. Yuk lakukan simulasi secara berseri, secara berulang, jangan hanya satu kali. Gitu ya. Nah, simulasi ini disarankan malah long time. 2-4 jam pelaksanaannya. Jangan cuma satu kejadian. Oke, coba sekarang ini ada pasien pura-puranya ya simulasi dan tidak ada sistem. Bagaimana? Yuk dilayani. Itu mungkin 10 menit selesai ya Ibu ya. Nah, ini biarkan kondisi itu berjalan 2-4 jam. Ceritanya begitu. Apa tujuannya? Kita akan bisa melihat bagaimana konsistensi layanan, konsistensi pekerjaan, konsistensi tugas yang dilakukan dalam periode 2-4 jam tadi. Siapa tahu, oh ternyata menyiapkan 10 bendel formulir kurang ya, gitu. Catat, tambahi, gitu. Contohnya aja seperti itu. Ya. Dan itu nggak akan bisa kita lihat kalau hanya satu kasus selama 10 menit. Oh ternyata kalau mati semua listriknya, gitu, bekerja lebih dari 15 menit, wah udah basah kuyup nih bajunya. Ya. Karena AC ikut mati juga, apa ikut mati juga. Catat, berarti harus disiapkan misalnya aja kipas angin tambahan. Ini saya pakai kipas angin tambahan apa itu? Ya, ini saya pakai kipas angin tambahan, Ibu nggak lihat kan itu. Supaya saya bisa tetap nyaman menyampaikan materi. Ya. Nah, terus dibentuklah emergency management team. Silahkan mau sebesar apa, sekecil apa, ya. Tapi ikut sertakan tim ini pada saat pelaksanaan drill. Ya, supaya bisa mencermati, bisa memberi masukan, atau mendapat masukan. Ya. Kebijakan, kalau di tingkat rumah sakit, maka kebijakannya juga
meliputi keseluruhan bagian di rumah sakit. Ya, hospital-wide downtime procedure policy. Kita sedang bicara di level hospital. Oke. Jika Anda memiliki cloud-based atau model backup system yang lain, malah sarannya di sini do not include it on the hospital network. Karena kalau sistem backup cloud-nya itu masuk dalam jaringan di rumah sakit, hospital network, maka kalau hospital network-nya down, kita nggak bisa mengakses cloud backup-nya, gitu loh. Teman-teman IT tahu ini, ya. Sehingga bagaimana caranya supaya down di rumah sakit tidak mengganggu akses kita terhadap cloud-based backup tadi. Pengendalian formulir disarankan terpusat, centralized form control untuk all unit. Sehingga tidak masing-masing unit membuat, berkreasi, dan menyediakan sendiri. Desain formulir di rumah sakit sebenarnya selalu pakai SK kan Bapak Ibu, ya. SK pemberlakuan formulir nomor sekian namanya formulir apa. Begitupun kalau ada formulir yang tidak digunakan lagi, dicabut. Sehingga tidak ada formulir, istilahnya tidak ada formulir yang liar. Muncul-muncul sendiri, tahu-tahu nanti kapan hilang-hilang sendiri gitu ya. Pastikan ketersediaan formulir manual tersebut. Tidak perlu nyari-nyari lagi. Bolak-balik ini muncul tadi ya. Next, pastikan ketersediaan akses Wi-Fi. Gimana caranya gitu ya? Silakan, tapi masuk dalam pemikiran untuk disiapkan. Seperti saya hari ini, saya hari ini menggunakan Wi-Fi yang berbasis aki mobil gitu. Ya. Ensure access to Wi-Fi. Oke. Kalau perlu siapkan ada laptop emergency laptop gitu ya kira-kira ya di tempat-tempat yang memang kira-kira membutuhkan. Begitu juga dengan emergency media simpan gitu yang terenkripsi. Nah, sehingga pada saat down sistemnya dan unit-unit atau workstation, komputer-komputer di pendaftaran, komputer di laboratorium, komputer di bangsal nggak bisa dipakai, maka buka lemari, keluarkan laptop, connect ke Wi-Fi atau melalui jaringan yang lain ya, bisa mengakses ke cloud, misalnya seperti itu. Bisa mencetak file yang dibutuhkan dan sebagainya, ya. Terus semua kebijakan dan SOP yang dibuat itu juga jangan semata-mata disimpan dalam sistem. Biasanya ada menu ya menampilkan kebijakan atau prosedur. Aduh saya lupa prosedur ini gimana ya? Buka di sistem. Oh ada ini, buka, dibaca, tutup lagi. Nah kalau semuanya tersedia di sistem, pada saat sistem normal enak. Tapi pada saat sistem down mau bagaimana? Sehingga disarankan pastikan bahwa ada kebijakan dan prosedur lengkap berbasis kertas yang kira-kira dan disepakati dibutuhkan pada saat jaringan tidak bisa mengakses internet. Ya. Sekarang rekomendasi untuk unit rekamedis atau HIM department. HIM itu Health Information Management. Ya. Contoh misalnya, coba pertimbangkan untuk menyiapkan template dan label identitas pasien untuk rekamedis kertas. Ya kan? Terus bagaimana sistem penomoran downtime medical record number? Nah, ini pakai metode mengalokasikan nomor. Tadi saya contohkan misalnya nomor dengan awal 9 sekian 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 itu hanya digunakan untuk downtime medical record number. Nah, silakan. Ya. Nanti setelah sistem pulih, sistemnya recover, maka si berkas-berkas tadi bisa diinputkan lagi ke dalam sistem. Seperti sudah kita bicarakan di depan tadi ya, berarti sistem harusnya bisa menerima input tanggal dan jam sesuai saat mendokumentasikan di kertas, bisa menerima nomor rekamedis sesuai yang tertulis di kertas. Ya. Kalau tidak bisa, terus bagaimana caranya? Gitu. Oke. Sistem rekamedis elektronik
saat ini sudah bisa melakukan analisis kuantitatif. Kelengkapan, identifikasi, autentikasi, ya, dan sebagainya, itu bisa dilakukan oleh sistem, Bapak Ibu. Nah, pada sistem down berarti penilaian kelengkapan tadi kembali lagi ini dilakukan secara manual. Silakan mulai disiapkan lagi. Kalau sistem down, bagaimana kita melakukan checking kelengkapan dokumen rekam medis. Terus silakan pertimbangkan, barangkali ada laporan-laporan atau lembar-lembar laporan tertentu yang perlu dicetak sebagai backup kalau sistem sedang tidak berfungsi, ya, sehingga kita punya sumber data lain. Ini tentang yang assembling tadi ya, kembali ke manual sementara. Template formulir, template coding, sudah saya bicarakan di depan tadi. CDI. CDI beda dengan ICD ya Pak Ibu ya. Kalau ICD, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem. Kalau CDI, CDI itu Clinical Documentation Improvement. Nah, makanya tadi keseluruhan pembahasan kita saya bagi 3C. Communication, Clinical Documentation, sama Charts and Coding. Ya. Nah, ini tentang dokumentasi. Petugas CDI, petugas yang bertanggung jawab terhadap kelengkapan, kualitas dokumentasi, dan sebagainya, harus rutin melakukan checking dan berkomunikasi dengan pengisi formulir. Pengisi formulir tadi bisa dokter, bisa unit layanan penunjang, ya, bisa perawat, dan sebagainya. Siapkan bagaimana prosedur post downtime, yaitu prosedur yang dilakukan setelah downtime teratasi, ya, post downtime, supaya tidak ada informasi yang kececer, belum diinput lagi, gitu. Ada sih di kertas Pak, kemarin teman-teman belum diinputkan lagi ke layar, belum diinputkan lagi ke sistem. Ya nanti kalau dihitung totalnya pada akhir bulan misalnya, bisa jadi nggak terhitung, ya kan? Nah, mumpung belum hilang, belum lupa ya. Nah, tentu ada prosedur post downtime-nya bagaimana. Oke. Terus tentukan PIC terkait untuk masalah downtime ini. Ini sudah saya bicarakan tentang formulir kertas muncul lagi, ya tidak saya bicarakan lagi. Nah ini penting. Downtime paper artinya formulir rekam medis kertas itu mestinya Bapak Ibu tidak sama dengan formulir rekam medis elektronik yang di layar. Ya. Jadi yang dimaksud dengan menyediakan formulir rekam medis kertas pada saat downtime itu bukan hasil print out dari formulir layar. Karena cara pengisian di layar kan beda dengan cara pengisian di atas kertas. Di layar mungkin bisa klik muncul pilihan, pilih lagi, dan seterusnya. Di kertas kan nggak bisa. Ya. Berarti cara pengisinya beda. Ketersediaan pilihannya beda, dan seterusnya. Nah, sehingga butuh disesuaikan, should be tailored. Butuh disesuaikan untuk masing-masing kebutuhan. Gitu ya. Secara umum, desain formulir kertas itu beda dengan desain formulir layar. Pada saat kita mendesain rekam medis elektronik, maka formulir yang di layar itu bukan pindahan dari kertas. Bukan. Ya. Kita desain ulang Bapak Ibu. Begitupun sebaliknya, pada saat kita menyediakan formulir rekam medis kertas untuk kondisi downtime, maka itu bukan hasil dari print out formulir layar, ya, tidak asal dicetak, tapi disesuaikan, diubah, di-tailored itu ya disesuaikan, ya. Secara umum kita pahami bahwa downtime memperlambat layanan, baik itu misalnya di laboratorium, di layanan pergambaran gitu ya, radiologi lah, USG lah dan sebagainya.
Sehingga perlu mungkin ada penyesuaian beban kerja, batas layanan pada saat itu berapa, dan sebagainya. Ya. Sudah. Secara umum, sangat disarankan tetaplah fokus pada kemampuan kita untuk mengidentifikasi pasien. Jangan salah formulirnya, jangan salah labelnya, jangan salah obatnya, jangan salah tindakannya. Itu semuanya kan sebenarnya berawal dari fokus on patient identification. Gitu. Sehingga pada saat kita melakukan downtime drill, masukkan juga simulasi-simulasi terkait patient identification ini. Supaya jangan salah. Bapak Ibu, ini contoh sedikit bahwa ada instrumen, ya, instrumen itu kayak kuesioner gitu kan, yang bisa kita gunakan untuk menilai seberapa aman, seberapa besar risiko downtime di tempat kita, ya. Nah, ini masing-masing sudah ada keterangannya. Ini diisi apa, itu diisi apa, gitu. Ini bagian tentang Safe Health IT, ya, domain 1. Misalnya aja pertanyaan nomor 1. EHR support and usage standardized protocol, gitu kan? Bahwa RME kita itu sudah menggunakan protokol standar untuk pertukaran data dengan sistem lain. Nah, apakah ya sudah sepenuhnya, baru sebagian, belum sama sekali, kita isi begitu, ya. Bagian yang kedua, nah, bagian yang kedua ini termasuk juga di sini. Paper forms are available to replace key EHR function during downtime. Apakah di rumah sakit Bapak Ibu sudah menyediakan formulir rekam medis yang memang diperlukan di tempat itu, di masing-masing layanan berarti ya, pada saat terjadi during downtime. Oh iya, sudah di semua bagian. Oh, baru sebagian. Ah, belum tuh, nah, gitu ya. Dan seterusnya. Ini semuanya bisa kita gunakan. Oke. Baik, saya tutup dengan audit trail Bapak Ibu. Ya, satu slide ini mengingatkan kembali keseluruhan aktivitas di dalam sistem RME itu sangat disarankan untuk terpantau dan terdokumentasi. Fitur itu kemampuan ya, fitur RME yang bisa memantau dan mendokumentasi dan melaporkan semua aktivitas sistem tadi adalah fitur audit trail. Gitu. Contoh paling gampang Bapak Ibu, di handphone kita ya, di handphone kita misalnya handphone saya dipinjam anak saya, Pak pinjam handphonenya sebentar mau buat nyari tugas geografi misalnya aja gitu. Nah, setelah dikembalikan, lu kamu katanya nyari tugas geografi kok kamu buka game, buka ini, buka itu. Saya tahu dia ngapain, apa yang dia lakukan terhadap HP saya ya. Karena ada laporan ya kan? Ada riwayat penggunaan. Nah, itu contoh audit trail Pak Ibu. Oh, kamu tadi nelpon temanmu juga toh. Nah, ya kita tahu jam sekian gitu. Artinya audit trail ini bisa meliputi item-item unsur-unsur dari akses terhadap sistem, terhadap data. Unsur-unsur terkait pelanggaran. Ya. Harusnya dia tidak boleh klik laporan biaya, laporan pendapatan. Kenapa dia ngeklik gitu loh. Walaupun waktu klik juga ditolak, nggak bisa. Ya. ID Anda tidak memiliki wewenang untuk menampilkan laporan keuangan. Misalnya gitu. Tapi bahwa dia udah ngeklik, itu udah terekam. Sehingga sebagai pimpinan misalnya ya, saya bisa ngecek apakah periode bulan ini ada yang coba-coba ngeklik di luar kewenangannya. Nah itu kalau dipanggil kan bisa buat shock terapi ya Bapak Ibu. Anda tanggal sekian, jam sekian ngapain ngeklik laporan keuangan? Enggak Pak, oh lah ini laporannya. Waduh ketahuan. Lain kali jangan ya, iya Pak maaf. Nah dia akan tahu bahwa semua aktivitasnya terpantau. Ya, contoh lagi untuk audit trail Bapak Ibu, apakah di rumah sakit Bapak Ibu sistem RME-nya sudah bisa melaporkan selama 3 bulan terakhir apakah pernah terjadi downtime. Nah, misalnya gitu ya. Kalau pernah tanggal berapa, jam berapa sampai jam berapa. Yang kena downtime
bagian apa saja atau menu apa saja atau fitur apa saja atau total kena semua. Nah, gitu. Apakah RME di rumah sakit Bapak Ibu bisa melaporkan kepada kita ini selama suatu periode, misalnya sebulan terakhir kemarin, rekam medis nomor berapa sajakah yang mengalami pengubahan? Nah, ya. Apakah rekam medis nomor 223344 sudah pernah diubah isinya? Nah, itu semuanya bisa dijawab dengan fitur audit trail. Siapa saja sih yang sudah pernah mengakses rekam medis nomor 334455? Siapa aja yang pernah buka itu? Dan kapan dia bukanya? Dan seterusnya. Ya. Nah, salah satu kemampuan audit trail yang kita butuhkan adalah memantau downtime terhadap sistem. Ya. Jadi audit trail saya sarankan silahkan dipertimbangkan untuk termasuk menu atau fitur yang disiapkan di masing-masing RME di rumah sakit Bapak Ibu. Oke. Tidak semua orang bisa mengakses audit trail. Ya, jadi hanya pihak atau level manajemen tertentu, misalnya gitu. Dan Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut, audit trail ini sudah ada SNI-nya, Standar Nasional Indonesia, yang mengadopsi dan mengadaptasi dari ISO nomor 27789. Bapak Ibu bisa cek di www.bsn.go.id. BSN itu Badan Standarisasi Nasional. Karena BSN inilah yang menerbitkan SNI-SNI, termasuk SNI tentang audit trail dalam sistem rekam medis elektronik. That's it. Alhamdulillah sudah tersampaikan, Mas Mirza. Ya, barangkali ada bahan yang bisa kita diskusikan atau Bapak Ibu berkenan sharing dan sebagainya. Yuk, silakan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Rano atas materi yang sudah disampaikan. Silakan Bapak Ibu, kita diskusi secara langsung. Nah, Bapak Ibu bisa raise hand. Nah, silakan Pak Jasman. Ya, makasih Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Jasman Maulana, kebetulan partner dari Pak Salahuddin dari RSIA Siti Hadijah 1. Nah, ini yang kami ingin bincangkan mengenai ini kan sekarang lagi viral tentang bejorke. Nah, pertanyaan kami, gimana kalau server kami ini dibobol, tapi kami dari tim IT mampu memblok supaya server ini kembali aman seperti itu. Tapi setelah kami mengecek, setelah kami mengamankan servernya, ternyata ada dari data pasien kami yang di-cloning. Kira-kira kami dari tim IT itu seperti harus gimana itu? Begitu, Dok. Mungkin begitu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sharingnya Pak Jasman. Biorka ini katanya temannya Bu Nindi, nggak tahu betul pandai. Baik Bapak Ibu, kita lagi viral si Biorka. Kita nggak tahu dia cowok apa cewek apa siapa sih sebenarnya juga nggak tahu ya. Jangan-jangan dia kos di sebelah rumah kita juga kita nggak tahu. Oke, nah bagaimana kalau kita mendeteksi ada aktivitas seperti itu? Ya, ada istilah, barangkali Bu Nindi ingat terkait dengan keamanan data. Jadi kayak security respon team gitu loh, ya, yang memang tugasnya mengamankan sistem. Satu itu. Yang kedua, regulasi kita mewajibkan PSE itu penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data yang dikelolanya. Rumah sakit pada saat menjalankan rekam medis elektronik, maka dia menjadi PSE. Ini ada di standar akreditasi, ini ada di peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019, dan ini juga ada di undang-undang PDP yang baru diresmikan kemarin. Ya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan melindungi itu bisa kita tunjukkan dalam bentuk upaya melindungi. Sehingga
sudah dilindungi berlapis-lapis, lapis-lapis, dan akhirnya tetap tercuri, itu berbeda dengan kalau ternyata setelah dicek upaya kita melindungi tidak serius. Ya kamu antivirus saja pakai yang gratisan, ya. Ini ya gini loh, Windows-nya juga Windows yang nggak legal misalnya gitu ya. Maka akan tampak di situ upayanya tidak serius. Yang dikhawatirkan kalau itu yang tampak, maka ini bukan suatu kecelakaan, bukan suatu kecurian, tapi ini karena kelalaian pengelola. Nah, itu yang ngeri nanti. Kalau jatuh-jatuhnya istilahnya kelalaian pengelola data, sudah kecurian tertimpa tangga pula nanti, kena salah. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang ingin kami sarankan di sini, tunjukkan upaya. Ya, kita tidak bisa menjamin kalau sudah begini tidak akan terjadi, tidak bisa. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan upaya. Sekian lapis sudah pakai ini, pakai itu, dilakukan checking setiap sekian hari sekali dan sebagainya. Ya. Satu itu. Dan akhirnya kita menyadari tadi Pak Jasman menyadari, loh ini ada yang di cloning, ya. Di cloning Bapak Ibu ya, ini Pak Kukuh ini kalau jeneng ini suka salah dengar, di cloning Pak Kukuh, bukan di kloni ya. G-nya jangan hilang. Ini berarti sudah terjadi kecurian data. Walaupun tidak ada data yang hilang. Ini agak beda dengan kecurian sepeda motor misalnya gitu kan. Barangnya hilang. Tapi data yang di cloning itu informasinya hilang. Tapi datanya sendiri di tempat kita nggak hilang. Nah, ini agak bedanya di situ. Ya. Konsepnya pada saat terjadi kecurian, maka kita melakukan laporan kehilangan. Cuma ini dilema Pak Jasman. Ya. Dilemanya, kita siap nggak melaporkan terjadi kehilangan data? Nah Sebab itu. nanti kalau, nah makanya, kalau dari hasil penelusurannya jatuh-jatuhnya pada kelalaian, nah ini kita udah jatuh tertimba tangga. Gitu. Ya. Sama seperti ada pertanyaan, Pak Ranu, rumah sakit kami itu Pak kebakaran Pak. Dan salah satu ruang yang ikut kebakar itu sebagiannya adalah bagian dari ruang filing. Sehingga ada sekian berkas rekam medis yang terbakar. Saran saya berarti bikin laporan kehilangan. Penyebabnya bukan dicuri tapi terbakar. Nah, cuma dilemanya sekarang. Dilemanya penyebab kebakaran ini akan ditelusuri lagi. Misalnya penyebab kebakarannya adalah manajemen kabel yang awut-awutan. Ya, Salome itu satu lubang rame-rame. Satu stop kontak, wah kabelnya tumpuk berapa, masih disambung lagi dan sebagainya. Sehingga beban panasnya berlebih, muncul konsleting dan terbakar. Kabelnya, roll kabelnya milih yang kecil dan murah. Syukur-syukur kecil, panjang, murah. Kalau beli roll kabel kita pengennya yang gitu ya. Padahal mungkin daya tahan terhadap panas dan beban wattnya kurang. Nah, kalau itu yang ditemukan karena pernah terjadi ya Bapak Ibu, ya, maka jatuhnya bukan pada kecelakaan kebakaran, tapi kelalaian pengelola. Itu yang tadi saya bilang dilema. Ya. Kalau kita siap dengan kondisi itu, ya kita laporkan kehilangan. Jadi kayaknya perlu diskusi internal lagi. Ini gimana? Syukur-syukur masih bisa dipulihkan kalau terbakar. Kalau kecurian cloning tadi, nggak ada yang perlu dipulihkan sebenarnya datanya, tapi sistemnya aja yang ditempel, misalnya gitu ya. Jadi mau lapor apa enggak, kayaknya masih perlu untuk diskusi internal Pak Jasman. Menimbang antara plus minusnya, gitu. Tapi kalau menurut regulasi, jawabannya sih gampang Pak, bikin laporan kehilangan, gitu loh. Ya, pelaksanaannya yang susah. Nah, jawabannya gampang. Gimana Pak Jasman? Milih yang mana? Milih untuk melakukan rapat internal dulu. Alhamdulillah. Silakan. Makasih Dok Ya, atas penjelasannya. sama-sama. Silakan Pak Jasman. Silakan Bapak Ibu yang lainnya yang ingin berdiskusi. Atau kita ke chat dulu ya, ada pertanyaan dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah.
Silakan. Apakah iya, izin bertanya, jika terjadi downtime pada pasien dengan epilepsi atau pasien jiwa, DPJP nggak bisa lihat rekod dosis obat terakhir. Solusinya seperti apa ya, Dok? Oke. Kalau tidak bisa melihat dosis obat terakhir, semuanya ada di sana, dan kebetulan tidak ada sumber informasi lain lagi selain di layar, misalnya gitu ya, saya masih berharap ada backup datanya nggak? Bisa nggak backup data? Paling tidak misalnya satu step sebelum ini. Tadi Bu Nindi menyampaikan, oh di backup setiap hari menjelang jam 12 malam misalnya. Hari ini down, ya, bisa nggak saya buka data kemarin? Nah, berarti kan mundur satu hari. Ya. Database-nya dibuka dengan cara apa kayak nggak tahu gitu. Kalau bisa, berarti kan masih bisa lihat, Pak. Masih bisa lihat di situ berapa dosis terakhir. Misalnya tidak bisa, Pak, semua backup kami itu terenkripsi. Misalnya ini ya. Dan untuk membuka membacanya butuh aplikasi tadi yang sekarang ikut dalam rombongan downtime itu gitu loh. Sehingga backupnya ada, tapi nggak bisa dibaca, nggak bisa buka. Karena aplikasinya ikut down. Sekarang anggap tidak ada sumber data sama sekali. Kalau dalam logika saya kembali kepada kepakaran beliau. Ya, kepakaran si dokter itu. Gitu. Kita percayakan menurut beliau ini akan dikasih obat apa dengan dosis berapa. Gitu. Itu tantangan profesi beliau. Ya. Menurut saya begitu Pak Ugo. Siap, Dokter. Bu Dewi Rosa ada ini feedback dari pertanyaan Ibu? Sudah cukup, matur nuwun. Sami-sami Bu. Sami-sami, Bu. Ini ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dari Pak Zulfri Karim. Jika setelah server online kembali dan transaksi yang perlu diinputkan kembali sangat banyak, sedangkan transaksi yang berjalan juga sangat banyak, bagaimana solusi untuk mengaturnya? Oke. Itu, Dok. Baik. Pada saat menyusun recovery plan, ya, upaya pemulihan dan setelah pulih, jadi pasca downtime tadi itu, post downtime, perlu dipertimbangkan saat ini rata-rata beban pelayanan perharinya bagaimana. Ya, kami sehari Pak rawat jalan itu 1000 sekian, misalnya gitu. Rawat inap sekian, pasien pulang sekian. Nah, dari hitung-hitungan itu kita bisa melihat beban seharinya aja berapa. Terus bandingkan dengan ketersediaan SDM kita untuk melakukan input data ulang ke dalam sistem. Itu seberapa? Kalau misalnya berhentinya itu 1 hari, kami masih bisa ngejar, Pak. Maksimal 2 hari aja, kami masih bisa ngejar ini, input ulang. Tapi lebih dari itu, timbunannya ini sudah nggak kekejar dengan SDM kami, Pak. Nah, pada saat kondisi seperti itu, menurut saya, pada saat penyusunan rencana pemulihan, berarti sudah perlu dicantumkan apabila diketahui atau diperkirakan downtime-nya itu lebih dari sekian saat, entah jam entah hari tadi ya, maka sudah mulai perlu disiapkan tambahan tenaga. Satu itu. Atau perlu disiapkan upaya yang berbeda. Misalnya saja scanning, tidak lagi diinputkan tapi di-scan. Nah, itu kan berarti upaya yang berbeda. Ya. Sebab kalau dikejar dengan diinput, kami nggak akan bisa kekejar, Pak. Dan tidak ada lagi tenaga yang bisa diperbantukan. Kayaknya berarti jawabannya upayanya yang harus berbeda. Misalnya, oke, nggak usah diinputkan, tapi di-scan. Apakah sistem mengakomodir scan tadi untuk diperkuat dengan OCR misalnya, ya? Sehingga dengan OCR tadi, optical character recognition, yang di-scan-kan bisa menjadi karakter yang dibaca, bukan sebagai gambar yang diterima. Misalnya seperti itu. Nah, tentu ini kesiapan dan jenis teknologi yang digunakan bisa menjadi masukan untuk keputusannya bagaimana. Tapi yang jangan itu adalah
Ya sudah Pak, akhirnya nggak kami masukkan deh sampai sekarang. Nah itu yang jangan menurut saya. Ya. Kalaupun tidak selesai dalam 1-2 hari, ya udah dicicil aja masukkan. Yang downtime tadi itu akan habis dalam 1 minggu Pak. Monggo kerso, ya kalau memang sebanyak itu gitu loh. Plus beban tambahan yang memang rutin harian jalan terus. Berarti apa Ibu? Kita tidak usah tergesa-gesa mengejar setelah pulih harus segera masuk kembali selesai pada hari itu. Enggak juga. Enggak juga ya. Demikian Mas Hugo. Bu Nindi barangkali ada tambahan dari aspek IT, siapa tahu ya. Silakan Bu Nindi kalau ada yang ingin ditambahkan, Bu. Sudah cukup dari Pak Rano. Alhamdulillah. Ini dari Rumah Sakit RSI Gondang Legi, silakan. Iya, monggo. Ya, selamat siang. Mohon izin tanya, saya dari RSI Gondang Legi. Nama saya Rama. Tadi kan sempat disampaikan ya, untuk ini pertanyaan untuk Mbak Anindya. Suara saya masuk ya ini ya? Masuk Pak, silakan Pak. Masuk, jelas ya. Tadi kan sempat disampaikan kalau misalkan cloud itu kan harus di Indonesia ya. Kalau misalkan kita memilih cloud, ini kan cloud kan ada banyak juga di luar negeri. Itu kan harganya bersaing ya. Harganya kan cloud ini kan bersaing. Kalau misalkan di Indonesia itu kan setahu saya itu kan agak sedikit mahal. Nah, terus kemudian untuk standarisasi pemilihan cloud yang standar untuk ERM itu seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk Dr. Ranu, untuk downtime, kalau pengisian downtime rekam medis itu kan diisi secara manual berdasarkan kertas ya. Misalkan kita udah menerapkan ERM, terus kemudian downtime, kan kita harus menyiapkan kertasnya yang tadi disebutkan. Nah, itu kalau misalkan pas online kembali, otomatis kan kita menginputkan ulang untuk berkasnya. Nah, untuk yang kertasnya ini tadi untuk penyimpanannya itu ngikuti panduannya, ngikuti untuk yang rekam medis disimpan 5 tahun atau dimusnahkan atau gimana? Mungkin itu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Silakan Bu Nindi dulu ya. Terima kasih. Untuk harga itu bisa menyesuaikan ya Pak. Suara saya terdengar jelas? Agak jauh kecil Bu. Agak jauh sih. Jelas yang tadi. Mungkin pakai HP Bu Nindi. Iya. Nah, sudah terdengar ya Pak? Ya, bagus. Nah, untuk pemilihan servernya berdasarkan kebutuhan Bapak. Jadi kebutuhan berdasarkan kapasitasnya seperti apa, fitur-fitur yang dibutuhkan bagaimana, dan yang terpenting mungkin dilihat dari track record provider tersebut. Jadi seberapa aman, seperti track record historinya bagaimana untuk pemilihannya yang di Indonesia, karena berdasarkan peraturan harus yang rated server di Indonesia ya Pak Rano ya, untuk data-data publik. Jadi harus disurvei terlebih dahulu Bapak, apakah ada garansinya, customer support-nya seperti apa, dan kapasitasnya bagaimana. Mungkin Pak Rano mau menambahkan yang sesuai dengan bidang healthcare. Terima kasih Bu Nindi. Jadi lepas dari masalah harga dan sebagainya, tapi kita itu sudah dipayungi regulasi, ya itu masalahnya. Ya. Dan regulasi ini bukan hanya untuk rumah sakit atau pasienkes, tapi untuk semua PSE, semua penyelenggara sistem elektronik yang mengelola data publik. Ya, kalau tidak mengelola data publik, tidak apa-apa. Tapi kalau mengelola data publik, maka server cloud drive-nya harus di Indonesia. Masalahnya itu. Jadi ini kondisi saat ini tidak bisa ditawar. Ya. Malah kita mendengar kemarin-kemarin itu beberapa layanan kayak apa sih kemarin itu? Facebook barangkali ya, apalagi terancam akan ditutup kalau nggak mau mendaftarkan sebagai PSE dan punya server di Indonesia, misalnya seperti itu. Ya,
Nah, tentang harga, mungkin ada bonusnya, mungkin apa, silakan deh. Itu kembali kepada kebijakan masing-masing rumah sakit. Ya, saya hanya bisa menyampaikan tentang regulasi yang jangan ditabrak. Gitu. Apalagi lagi anget-angetnya. Oke. Terus terkait yang kedua tadi, aduh, apa ya Mas Uko ya? Yang kedua terkait untuk yang ketika terjadi downtime, terus kan diisi ulang di formulir, terus formulirnya itu disimpan berapa lama? Apakah sama? Baik, makasih. Bapak Ibu, kita biasa menyebut masa retensi 5 tahun. Untuk rumah sakit ini ya, masa retensi 5 tahun. Dan itu kita temukan di Permenkes 269 tahun 2008. Yang sudah dicabut, diganti Permenkes 24 tahun 2022. Dalam Permenkes 24 tadi itu menyebutkannya masa penyimpanan data RME 25 tahun. Nah, yang kertas terus ikut mana, Pak? Gitu. Kita nggak bisa ikut 269 lagi, udah dicabut. Ya. Saya pribadi mengacunya ke Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2014, ya, tentang SIK, Bapak Ibu. Tentang SIK, Sistem Informasi Kesehatan. Di salah satu pasal, mohon maaf saya lupa nomor pasalnya, di salah satu pasal disebutkan data dan informasi kesehatan non elektronik itu disimpan minimal paling singkat 10 tahun. Ya. Sedangkan data dan informasi kesehatan berbasis elektronik paling singkat disimpan 25 tahun. Nah, angka 25-nya ini aman. Aman dalam arti sama dengan sama dengan PMK 24, ya. Dan beberapa regulasi lain menyebutkannya juga 25. Lalu manual rekam medis dari KKI juga 25 dan sebagainya, gitu. Untuk yang kertas, nah itu yang kertas itu sekarang 269 udah nggak ada, berarti kita mengacunya ke, kalau saya mengacunya ke PP 46 tahun 2014 tentang SIK. Seperti itu. Satu. Yang kedua, kalau itu sudah di-scan, dipindahkan menjadi elektronik, berarti masa retensinya mengikuti masa retensi elektronik. Ya. Baik itu menurut Undang-Undang Nomor 11, Undang-Undang Nomor 11 sudah diperbarui juga ya Bapak Ibu ya. Lalu menurut PMK 24 tadi itu. Lah kertasnya bagaimana Pak kalau sudah di-scan? Boleh dimusnahkan? Boleh. Boleh, ya. Asal Bapak Ibu bisa menjamin keamanan hasil scan. Yang saya maksud keamanan hasil scan, jangan rusak, jangan hilang, jangan dimodifikasi. Ya, wah ini kurang terang Pak. Coba saya terangkan sedikit. Ini terlalu biru, ya. Coba birunya saya kurangi. Jangan diedit-edit gitulah. Ya, jangan diedit-edit. Kalau merasa scan-nya kurang bagus, scan ulang. Gitu. Lebih aman scan ulang sehingga tidak ada jejak editing atau modifikasi. Artinya hasil scan tadi ori. Hasil scan yang ori memiliki kekuatan hukum sama dengan aslinya. Begitupun hasil cetaknya kembali nanti. Itu maksud saya Bapak Ibu. Ya. Jadi misalnya sudah di-scan, hasilnya oke, simpan, kertasnya dimusnahkan tidak apa-apa. Nanti kalau butuh kertas Pak, print lagi. Asal masih ori. Gitu. Itu sebabnya tadi semuanya bisa ditelusuri dengan audit trail. Ya. Demikian Pak Hugo. Oke, siap Dr. Ano, terima kasih. Selanjutnya ke Pak Salahuddin. Oke, terima kasih.
Oh, ya misalnya di kotak plastik atau plastik kontainer. Nah, ya. Baik. Baik. Baik, makasih. Pak Gugu, kalau saya ada yang lupa nanti diingetin. Siap. Jadi yang pertama saya ingat saya tentang downtime medical record number. Downtime medical record number itu kita gunakan untuk sistem penomoran sementara pada saat downtime. Ya, kata-kata sementara ini berarti metodenya, nomornya itu sendiri bisa sementara, bisa juga seterusnya, gitu. Tapi metode pemberian nomornya hanya dilakukan saat downtime, yaitu diberi nomor secara manual. Ya, makanya supaya tidak tabrakan dengan nomor yang sudah dipakai, kita lakukan teknik alokasi nomor. Tadi saya contohkan nomor-nomor dengan kepala 8 atau kepala 9 gitu, khusus untuk kondisi downtime, misalnya gitu. Ya. Itu tentang medical record downtime medical record number. Terus, nah benar toh, lali aku. Yang kedua apa Mas Hugo? Tentang persiapan ini dok, berkas-berkasnya itu loh, apakah Oh iya, cukup iya, di iya. pendaftaran saja atau di beberapa tempat? Baik, untuk memperlancar layanan, maka logikanya, rasionalnya di masing-masing tempat layanan sudah siap formulir-formulir tersebut, ya. Dibandingkan kalau semua formulir yang digunakan disentralkan di apa istilahnya, di stok, ya, di stok di pendaftaran misalnya, atau di stok di ruang filing misalnya gitu ya, sehingga nanti klinik mana butuh minta atau ngambil atau apa. Nah, perbandingannya hanya pada bukan masalah ketersediaannya, tapi kecepatan dan kenyamanan layanan. Wis ono gitu loh, sudah ada di masing-masing layanan. Bapak Ibu, tadi salah satu slide saya itu menampilkan bahwa upaya kita berdiskusi downtime ini ujung-ujungnya untuk menjaga supaya layanan tetap bisa berjalan dengan nyaman, gitu kan, smooth, gitu. Dan yang kedua, komunikasi informasi tetap bisa dilakukan dengan benar dan lengkap. Tujuannya kita ngatasi downtime itu, ya, tanpa mengganggu patient safety. Oke. Nah, kalau kembali ke situ, saya pribadi lebih memilih untuk menyiapkan formulir-formulir tadi itu di tempat-tempat yang membutuhkan. Kotak plastik yang kita siapkan di klinik gigi tentu isinya beda dengan kotak plastik yang kita siapkan di klinik kandungan. Itu kira-kiranya gampangannya. Gitu. Beda lagi dengan kotak plastik yang kita siapkan di klinik misalnya penyakit dalam. Gitu. Isi formulirnya mereka butuhnya beda-beda. Ya kita siapkan sesuai kebutuhan mereka. Seberapa banyak Pak? Lihat statistik hariannya. Sehari berapa pasien sih selama ini di situ masing-masing. Gitu. Ya. Loh, berarti disiapkan buat sehari Pak. Ya sehari dulu aja deh. Ya, mudah-mudahan tidak sampai sehari sistem pulih. Harapannya kan gitu. Ya. Nah, harapannya gitu. Ya. Kecuali sudah ketahuan, waduh Pak ini kebakaran, wah ini dicuri Pak, kita nggak bisa sehari pulih Pak, ini bisa sampai 3 hari. Ya sudah, yang sudah disiapkan sehari tadi dipakai dulu, sambil kita menambah untuk kebutuhan hari-hari berikutnya. Tapi yang sehari pertama kan berarti sudah aman dulu, layanan sudah jalan dulu, karena kebutuhan formulirnya tersedia. Demikian Pak Kuku. Oke, siap dokter.
Ini kita terakhir ya Bapak ya ke Rumah Sakit PK Muhammadiyah Pekajangan karena memang waktunya sudah melewati, jadi kita terakhir ke PKU Pekajangan. Silakan Bu Dewi Rosa. Ini yang batasi Mas Terima Pupuh kasih loh Mas Bapak Ibu. Pupuh. Ya, matur nuwun. Dokter izin bertanya tadi, kalau Silakan. terjadi downtime berarti kan misalkan terjadi di poli, otomatis kan dokter DPJP akan menuliskannya di CPPT manual. Pada saat sistem sudah recovery, itu nanti yang entry ke RME-nya itu apakah dokter DPJP tersebut ataukah kan manualnya tadi ada, apakah bisa diwakilkan ataukah tadi amannya bentuk scan saja. Oke. Itu, Dok. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bu. Yang paling ideal adalah beliau langsung. Ya. Walaupun ini kayaknya paling tidak mungkin. Tapi kan saya punya kalimat yang paling ideal. Makanya ya. Nah, udah kita turun dari 100% ideal, turun sedikit. Dibantu diinputkan. Gitu kan? Ya, kalau di-scan berarti kan nggak ada orang yang ikut campur tangan, ya sudah selesai masalahnya kalau di-scan. Tapi kalau diinput ulang dengan dibantu diinputkan, nah Bapak Ibu, ini ada topik baru berarti yang didiskusikan. Judulnya adalah medical transcriptionist. Medical transcriptionist adalah petugas yang melakukan pemindahan data dari satu bentuk ke bentuk lain. Misalnya dari kertas masuk ke sistem. Dari rekaman suara gitu direkam terus didengerin sambil diketik masuk ke sistem ya. Nah, itu bukan sekretaris tapi namanya medical transcriptionist. Ada aspek-aspek hukum, ada aspek etika, manajemen dan sebagainya pada saat kita menggunakan tenaga medical transcriptionist. Yang selama ini mungkin masih disebut, udah Dok, nanti biar diinputkan dibantu Mbak itu atau Mas itu. Nah, Mbak itu sama Mas itu namanya medical transcriptionist gitu loh. Ya, kita mungkin belum biasa nyebut seperti itu, baru nyebutnya biar dibantu Mbak itu sama Mas itu. Itu Bapak Ibu. Salah satunya adalah ya, barangkali banyak teman-teman IT di sini, siapkan menu untuk medical transcriptionist. Jadi si Mbak yang membantu memasukkan data dari Dokter Rano gitu ceritanya, bukan berarti saya buka dulu ID dan password saya. Nah, Mbak, ini sudah saya bukakan layarnya, silakan diinputkan. Berarti si Mbak tadi masuk menggunakan ID saya, walaupun yang membukakan saya loh ya. Si Mbak ini tadi menginputkan data menggunakan ID saya. Itu yang jangan gitu loh. Itu yang jangan. Karena sistem akan merekam itu mengetahui yang menginput Rano, bukan si Mbak. Ya. Nah, harusnya mereka yang bantu ini punya ID dan password sendiri. Sehingga kita bisa melacak kembali melalui menu audit trail. Nah, balik lagi ke audit trail ini. Bagian laporan ini dulu yang ngetik siapa? Ya, kapan, tanggal berapa, jam berapa diinputkan. Terus oleh Dokter Rano dibuka, dibaca, di ACC tanggal berapa, jam berapa. Bisa aja saya cuma buka, baca, aduh nanti deh tak tutup dulu, saya belum ACC. Sama aja Bapak Ibu buka WA belum tentu langsung bales, kira-kira gitu ya. Nah, tapi riwayat suatu postingan di WA itu dikirim kapan, saya terima kapan, saya buka kapan, saya bales kapan, itu riwayat itu kan muncul. Itu namanya audit trail Bapak Ibu. Gitu. Dalam RME juga harus ada riwayat itu. Lah Pak, tapi selama ini nggak apa-apa kok Pak dibantu. Kalau nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa itu loh, mau apa? Makanya kita mulai biasakan. Yuk, yuk kita biasakan sedikit-sedikit langkah kita sesuai dengan yang sebagaimana mestinya. Kok rumit ya Pak? Karena belum biasa. Nanti biasa nanti kan nggak rumit itu. Ya. Oke, saya rasa itu penjelasan saya. Siap Dokter, terima kasih untuk penjelasannya dan terima kasih atas materinya Bu Nindi sama Dokter Rano. Karena memang waktunya terbatas ya Dok, jadi mungkin kita cukupkan sekian dan Pak Bima mohon maaf nanti apabila ada pertanyaan bisa di-chat ke Mbak Erma, nanti kami teruskan ke Dokter Rano atau ke Bu Nindi. Nanti. Boleh.